Halo anak-anak, jumpa lagi di dalam episode Firman-Mu Pelitaku. Episode hari ini kita akan membahas tentang doa. Yaitu di dalam Injil Lukas 11 ayat 1 dikatakan, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Anak-anak, bukankah ini satu hal yang peristiwa yang aneh? Pernahkah kita terpikir bahwa murid-murid itu kan orang Yahudi dan mereka sebagai orang Yahudi sudah sejak kecil diajarkan untuk berdoa. Bahkan beberapa dari mereka adalah bekas murid Yohanes Pembaptis yang pernah diajar oleh Yohanes sebelumnya. Dan juga di dalam pasal sebelumnya, Tuhan Yesus pernah mengutus mereka aktif melayani. Mereka diutus berdua-berdua untuk berkhotbah, untuk mengusir setan. Berarti mereka sudah aktif melayani. Namun di sisi lain kita bisa melihat dari permintaan murid-murid ini, murid-murid mempunyai satu kerendahan hati mau belajar. Dan orang yang berpikir sudah tahu semuanya dan tidak ada kerendahan hati, saat itulah dia berhenti belajar. Saat itulah dia berhenti maju. Murid-murid ingin belajar apa itu berdoa, dan kita juga hari ini ingin belajar apa itu berdoa. Kita mendapati ada dua paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah dua hal yang benar tapi seolah-olah terlihat bertolak belakang. Tapi keduanya adalah benar. Paradoks yang pertama yang kita ingin pelajari adalah doa itu satu hal yang paling mudah namun ternyata juga paling sulit dilakukan. Hal yang paling mudah di dalam doa adalah kita melihat tidak perlu persyaratan apa-apa untuk kita bisa berdoa. Dan itu adalah persyaratan yang paling minimum di dalam kita berdoa. Yaitu ketika kita bertobat, hal pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa. Meminta iman kepada Tuhan Yesus. Dan doa tidak memerlukan spesial talenta khusus. Seperti misalnya kalau kita melayani di dalam paduan suara, kita perlu talenta bernyanyi, atau kita perlu talenta bermain alat musik, atau talenta berkhotbah dan lainnya. Semua orang bisa berdoa, mulai dari anak kecil hingga kakek-kakek, bahkan di masa akhir hidupnya, semua bisa berdoa. Namun, hal itu juga hal yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Karena doa menyangkut relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita tahu bukan sulitnya menjaga konsistensi terus-menerus di dalam sebuah relasi. Kalau kita ingin mempunyai relasi yang akrab dengan teman kita, berarti kan perlu ada komunikasi terus-menerus. Perlu ada waktu bermain bersama-sama terus-menerus. Namun banyak dari orang Kristen yang tidak punya waktu, tidak punya komitmen untuk berelasi di dalam doa dengan Tuhan yang tidak terlihat. Anak-anak, dari semua pelayanan, salah satu pelayanan yang paling sulit adalah pelayanan doa syafaat. Kenapa? Karena pelayanan ini pelayanan di belakang layar, tersembunyi dari orang banyak. Kalau kita melayani sebagai MC atau liturgis, kita bisa mendapatkan pujian tepuk tangan dari seluruh jemaat ketika kita selesai melayani. Tetapi pelayanan doa syafaat tidak mengharapkan pujian dari manusia. Pelayanan ini hanya mengharapkan telinga Tuhan terbuka untuk mendengarkan. Tidak ada orang lain yang melihat. Pelayanan ini juga sulit karena hasilnya tidak jelas. Selain di belakang layar, hasilnya kita tidak bisa lihat saat itu juga. Misalnya dibanding pelayanan paduan suara, itu jelas sesudah kita berlatih menyanyi, selesai menyanyi kita bisa melihat hasilnya secara instan. Tetapi doa syafaat kita, kalau kita berdoa pun mungkin jawaban doanya 3 tahun kemudian. Atau bahkan doa kita tidak dijawab sama sekali karena berbeda dengan kehendak Tuhan. Banyak orang ingin pelayanan yang hasilnya instan terlihat. Tetapi pelayanan doa syafaat adalah pelayanan doa yang sulit. Karena ini pelayanan yang menuntut lutut yang bertelut dan mata yang fokus kepada tahta surgawi.
Dan paradoks yang kedua yang kita ingin pelajari hari ini tentang doa adalah hal yang paling penting, namun juga hal yang paling diabaikan oleh orang Kristen. Hal yang paling penting, mengapa? Karena berulang-ulang kali di Alkitab dicatat di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menyempatkan dirinya untuk menarik diri dan menyendiri untuk berdoa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus tahu waktu berdoa adalah prioritas paling penting, walaupun di tengah-tengah segala kesibukannya. Dan itulah pelajaran yang kita bisa tarik dari kisah Maria dan Marta. Maria dipuji Tuhan, sedangkan Marta ditegur. Ini bukan karena berdoa lebih penting dari pelayanan. Tuhan Yesus bukan sedang membenturkan antara doa dan pelayanan. Doa lebih penting dari pelayanan atau pelayanan lebih penting daripada doa. Bukan, keduanya sama pentingnya. Namun Maria dipuji karena pada saat itu ketika Yesus datang, itu saat-saat akhir sebelum dia nanti akan disalibkan beberapa hari kemudian. Dan Maria tahu saat itu, Maria tahu prioritas yang tepat dan dia mengambil waktu bersama-sama berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita tahu doa sangat penting karena doa adalah cara Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Tuhan menetapkan doa sebagai jalan Ia menolong dan memperhatikan umatnya. Dan sayangnya adalah doa yang begitu penting menjadi hal yang paling diabaikan oleh orang Kristen. Mengapa? Karena bagi orang Kristen tanpa doa semua masih bisa berjalan dengan baik. Misalnya, walaupun seorang pengkhotbah kalau tidak datang di dalam kebaktian, wah pasti semua orang panik. Tetapi kalau seorang pendoa syafaat tidak datang, kebaktian masih bisa berjalan tanpa kesulitan apa-apa. Ketika kita mengabaikan doa, koneksi hati kita dengan Tuhan terputus. Dan kehidupan rohani kita lama-kelamaan menjadi kering dan lumpuh. Anak-anak, seorang penulis buku doa bernama O. Hellesby berkata, dosa terbesar dan dosa yang paling sering saya lakukan adalah mengabaikan doa. Dosa ini akan menuntun kepada dosa-dosa yang lainnya. Dan seorang pengkhotbah lainnya yang penuh kuasa yang bernama Leonard Ravenhill pernah berkhotbah demikian. Tidak ada orang yang lebih besar daripada kehidupan doanya. Gereja saat ini sakit dan gereja paling sakit di mana? Di dalam bagian doa. Banyak yang melayani di sini dan di sana, tetapi sedikit yang benar-benar berdoa. Kalau gereja gagal di sini, kita akan gagal dimanapun juga. Dan anak-anak, kita melihat dua paradoks tersebut. Hal yang paling mudah tetapi juga paling sulit. Hal yang paling penting namun juga paling diabaikan. Lalu mengapa murid-murid minta belajar berdoa dari Tuhan Yesus? Karena kita akan melihat kehidupan doa Tuhan Yesus. Kalau kita ingin belajar dan berguru sesuatu hal, kita akan pergi kepada ahlinya. Kalau kita ingin belajar memancing, kita akan pergi kepada seorang nelayan. Kita tidak akan belajar memancing dari seorang tukang besi. Demikian juga kalau kita ingin belajar menjahit, kita akan pergi ke tukang jahit, bukan ke tukang masak. Dan kita akan belajar daripada ahlinya. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid tidak minta belajar bagaimana berkhotbah, bagaimana mengusir setan, bagaimana melakukan mujizat. Tapi yang murid-murid inginkan adalah belajar berdoa dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kehidupan Tuhan Yesus ditandai dengan kehidupan yang berdoa. Di dalam Injil Lukas 3 ayat 21 dicatat ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia memulainya dengan doa. Dan di akhir pelayanannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Tetapi bukan hanya di awal dan di akhir, tetapi di sepanjang perjalanan hidup Tuhan Yesus, kita mendapati Tuhan Yesus terus-menerus mempunyai komitmen untuk selalu berdoa. Dan berulang-ulang kali kita dapat membaca bahwa pagi-pagi benar ia sudah bangun dan berdoa. Jadi anak-anak, apakah hidup kita ditandai dengan berdoa?
atau justru dengan tidak berdoa? Apakah kita pagi-pagi memulai dengan doa atau kita malas berdoa? Kalau kita anak-anak Allah, dan seperti Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka yang kita ingin pelajari dari Tuhan Yesus adalah bagaimana berdoa. Dan ketika ada dua event di dalam kehidupan doa Tuhan Yesus, yaitu baptisan dan transfigurasi, ada dua event yang dicatat, yaitu ada suara dari surga, namun juga ada dicatat Tuhan Yesus sedang berdoa. Kesaksian ini yaitu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, Tuhan memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diperkenan Tuhan. Demikian juga hanya doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa adalah doa yang paling berbeda, yang paling konsisten dan paling sinkron kepada hati Bapa. Tidak ada doa manusia yang bisa seperti doa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang paling mengenal Allah Bapa di surga. Jadi anak-anak, apakah di dalam doa-doa kita mau semakin mengenal Allah? Karena tujuan doa adalah supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin mengenal karakter dan dimensi baru dari kehidupan Tuhan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menjawab doa mereka, menjawab permohonan murid-muridnya dengan mengajarkan doa Bapa kami. Bayangkan anak-anak, betapa mengejutkannya bagi para murid ketika Tuhan Yesus mengajar. Karena hal pertama yang diajar adalah, kalau engkau ingin berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Hah? Maksudnya kita boleh memanggil Allah Yahweh yang kita kenal begitu agung dan mulianya, yang selama ini kita begitu hormati. Sekarang kita berdoa dengan memanggil Dia sebagai Bapa? Ya, Tuhan Yesus mengajar bahwa Allah pencipta semesta alam ini adalah Bapa yang di surga, yang begitu dekat dengan kita. Oh anak-anak, ini suatu hal yang luar biasa besar. Tapi mengapa kita orang berdosa boleh diterima Allah sebagai anak-anak? Bukankah Ia Allah yang maha suci, yang tidak bisa menerima dosa sedikit pun? Mau tahu bagaimana? Karena ada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya yang datang untuk menggantikan kita. Dia menebus dosa-dosa kita di kayu salib, supaya kita orang berdosa boleh diterima menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai penutup anak-anak, ada satu firman Tuhan yang berkata, semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Bayangkan, luar biasanya ketika kita percaya kita boleh menjadi anak-anak Allah, dan anak-anak Allah selalu berdoa kepada Tuhan. Mau kita berdoa? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena kami orang berdosa boleh kembali kepada Allah, karena ada Tuhan Yesus yang datang menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami. Dan bukan hanya kami diampuni, tetapi kami boleh diterima menjadi anak-anak Allah, sehingga kami boleh berdoa kepada Tuhan dengan menyapa Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk mau terus rindu berdoa karena Engkau adalah Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di episode berikutnya. Firman-Mu pelitaku.